Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Hestiawan. Kali ini saya akan bahas materi kimia terkait dengan hidrolisis garam ya. Kalau misalkan terkait dengan ini, mungkin ya kalau kalian menemukan ini masih ada kaitannya. Sebenarnya ada yang mengatakan bahwa kayak apa namanya ya, asam basa garam itu harus satu paket. Nah, misalnya satu satu bab gitulah jatuhnya. Nah, oke. Ada juga yang mengatakan ini. Nah, dan kita tahu bahwa kalau misalkan ini berarti nanti akan ada 4 subbab ya. Yang pertama akan membahas tentang asamnya, yang kedua tentang basanya, dan yang bagian garam ini akan terbagi menjadi dua. Yang ketiga atau yang pertama dari garam ini yang akan dibahas adalah hidrolisis garam. Kemudian yang keempat adalah larutan buffer atau larutan penyangga. Oke, jadi ada yang mengincludekan mereka berempat sekaligus. Ada juga yang terpisah. Misalkan asam sama basa sendiri. Nah, garamnya sendiri ada. Bahkan sampai begini modelnya. Ini garam sendiri tuh langsung sekaligus include begini ya. Ada juga yang asam basanya tersendiri. Larutan hidrolisis sama penyangga itu sendiri-sendiri bahas. Nah, jadi sebenarnya untuk garam ini kebagi menjadi dua ya, hidrolisis garam dan larutan penyangga. But kita akan bahas hidrolisis garam dan larutan penyangga secara terpisah. Walaupun sebenarnya ini bisa bisa di compare. Nah, karena nanti kalau terkait soal ada kalanya, wah ini soalnya terkait hidrolisis. Nah, nanti kalau soal begini itu terkait dengan larutan penyangga. Nah, nanti ada yang membedakan. Tapi di sini kita akan bahas secara overall dulu, ya. Oke. Jadi hidrolisis garam. Tapi sebelum lanjut ke hidrolisis garam tersendiri, kita tahu bahwa garam itu dapat dari reaksi apa? Nah, reaksi pembentukan garam. Reaksi pembentukan garam pada umumnya ya adalah seperti ini. Asam ditambah dengan basa hasilnya adalah sesuatu yang netral biasanya. Cuman kita nggak bisa bilang itu netral karena mungkin kalau dulu kalian belajar SMP bahwa garam itu selalu netral. Nah, di sini barulah kita akan bahas bahwa tidak semua garam itu netral. Nah, garam ditambah dengan air. Karena kalau misalkan dulu kita belajar waktu SMP kan kita bahas cuman definisi pembentukan asam dan pembentukan garam. Terus contoh asam, ciri-ciri asam, bahkan ciri-ciri asamnya pun nggak spesifik, gitu ya. Kan nggak ada definisi asam lemah ataupun asam kuat. Begitupun juga dengan basa. Tidak ada didefinisikan bahwa ada basa kuat dan basa lemah. Bahkan sampai ciri-cirinya pun nggak ada, gitu ya. Maksudnya yang secara spesifik. Jadi ciri-ciri secara umum. Asam pH-nya kurang dari 7. Terus misalkan sifatnya apa? Kalau basa itu pH-nya lebih besar daripada 7 dengan bersifat apa seperti apa, dan garam itu biasanya netral. Nah, tapi be careful. Sekarang kita sudah tahu bahwa terdapat jenis asam ya, dan terdapat dua jenis basa, asam kuat dan basa kuat. Itu ya, asam kuat dan basa kuat, asam lemah dan basa lemah. Nah, dari situ barulah akan kita bahas kenapa kok misalkan rata-rata tuh kalau misalkan ada garam itu beragam-ragam.
Nah, dari sini dulu kita akan discuss tentang hidrolisis garam. Nah, di mana dari hidrolisis garam itu sendiri pengertiannya apa sih? Nah, gitu ya. Jadi hidrolisis garam itu adalah garam yang direaksikan ke dalam air. Oke, garam yang direaksikan ke dalam air, maka garam itu akan terurai, gitu ya. Maka garam akan terurai. Sesuai definisi secara harfiah, secara kata-katanya, hidro itu air. Nah, terus kalau lisis ini terkait dengan peruraian. Nah, peruraian atau penguraian lah jatuhnya ya, penguraian aja bahasanya biar lebih bagus. Jadi, hidrolisis garam itu adalah penguraian garam yang jika garamnya dimasukkan ke dalam air. Nah, tapi tidak semua jenis garam mengalami hidrolisis. Nah, jadi kalau misalkan ini apa namanya hidrolisis garam itu tidak semuanya mengalami hidrolisis, alias tidak semua jenis kation. Nah, karena kita tahu bahwa garam itu ya definisi untuk garam itu kan terdiri dari kation atau ion positif, ya, ion positif ataupun dengan yang namanya anion, ya, anion atau ion negatif. Nah, di mana di sini kan kation sama anionnya itu berasal dari yang namanya asam atau basa. Contoh reaksinya. Oke, contoh reaksinya adalah seperti ini. Misal nih, saya punya apa namanya? NaOH ditambahkan dengan HCl, maka reaksinya adalah ini kita tahu bahwa ini terurai menjadi Na+ dan ditambah dengan OH-, ya. Ini kan terurai menjadi Na+ ditambah dengan OH-, kemudian HCl itu terurai menjadi H+ ditambah dengan Cl-. Nah, sehingga membentuk garam. Garam apa? Garam NaCl. Nah, ditambah dengan H2O. Nah, dapat dari mana? Nah, yang ini pasti akan bereaksi dengan yang ini. Dan untuk OH- di sini akan bereaksi dengan H+, membentuk H2O, gitu ya. Jadi OH- ditambah dengan H+ bereaksi menjadi H2O, kemudian apa namanya? Na+ ditambah dengan Cl- akan membentuk NaCl. Nah, di sini kita tahu bahwa pembentukan NaCl itu terdiri dari Na+ sama Cl-. Nah, ternyata Na+-nya itu terdiri dari ya Na+-nya ini berasal dari yang namanya apa? Basa kuat. Nah, ternyata Na+ ini berasal dari basa kuat. Nah, kemudian kalau si Cl- yang ini berasal dari asam kuat. Jadi ion pembentuk garamnya ternyata pembentuk garam dari si apa namanya NaCl ini ternyata asam kuat dan basa kuat. Nah, seperti itu ya, asam kuat dan basa kuat. So, kita tahu bahwa NaCl atau garam dapur itu pH-nya 7 atau netral. Nah, kenapa? Karena jadi nih apa namanya? Ini saya taruh di sini dulu ya. Contohnya di sini aja nih. Nah, kenapa kok pH-nya sama dengan 7 untuk NaCl-nya? Nah, pH NaCl itu sama dengan 7 dikarenakan NaCl terbentuk dari asam kuat dan basa kuat sehingga tidak mengalami hidrolisis. Jadi tidak mengalami hidrolisis nih. Karena apa namanya? Makanya kenapa pH-nya sama dengan 7.
karena tidak mengalami hidrolisis, that means berarti NaCl ini tidak bereaksi dengan air. Ya. Nah, jadi Na plus dan Cl- ini tidak bereaksi dengan air. Tidak bereaksi dengan air. Nah, berarti kemungkinan besar kalau misalkan pembentuk garamnya itu ada asam kuat dan basa lemah, atau asam lemah dengan basa kuat, ataupun sama-sama lemah, berarti pH-nya nggak pasti 7. Ya. Karena kita tahu bahwa pH itu ternyata kalau misalkan kita bikin dari kalau basa kuat sama asam kuat, of course netral, wajar ya, karena sama-sama menetralkan. Nah, karena strongnya sama gitu loh, karena termasuk kekuatannya sama, makanya kenapa ketika perhitungan pH asam kuat ataupun basa kuat itu tidak ada nilai Ka-nya kan. Nah, karena dianggap sama kuat gitu. Nah, jadi tidak dapat bereaksi dengan air. Nah, that means berarti garam kalau terbentuk dari basa kuat dan asam lemah itu pH-nya beda lagi. Nah, karena nanti mungkin kita akan bahas secara konseptualnya, tapi kalau kita bahas secara orang awam punya, karena berhubung basa kuat ditambah asam lemah, itu nanti pasti bakal bersifat basa, karena basanya lebih strong. Tapi secara teoritis tidak seperti itu. Ya. Begitu juga dengan kalau misalkan asam kuat dan basa lemah. Maka karena berhubung yang lebih kuat itu adalah asam, maka pH-nya nanti terbentuknya asam. Nah, tapi secara konsep tidak seperti itu. Nah, kalau dengan asam lemah dan basa lemah, berarti kemungkinan besar logikanya karena ada Ka-nya, berarti depends on Ka-nya. So, di sini ada peta konsep secara keseluruhan bahwa dari hidrolisis garam, itu ada yang tidak terhidrolisis, yaitu adalah asam kuat dan basa kuat. Kalau misalkan terhidrolisis sebagian, kemudian terhidrolisis total. So, kita akan bahas yang pertama dulu. Nah, tidak terhidrolisis dulu ya mungkin ya. Nggak usah ya. Kalau untuk yang tidak terhidrolisis ini kan udah dibahas di sini nih. Jadi, so di sini bisa kita simpulkan bahwa dapat kita simpulkan bahwa garam yang mengalami hidrolisis. Jadi kita simpulkan bahwa garam yang mengalami hidrolisis adalah garam yang mempunyai penyusun asam lemah atau basa lemah. Jadi intinya kalau ada lemah itu bisa terhidrolisis. Oke, so kita akan bahas secara umum dulu. Bahas umum langsung sama pH-nya juga ya. Oke, so di sini kita akan hapus terlebih dahulu, dan yang akan kita bahas yang pertama itu adalah yang terhidrolisis sebagian aja. Karena ingat, kalau tidak terhidrolisis, ini dapat kita simpulkan bahwa penyusunnya adalah asam kuat plus basa kuat, sehingga bisa disimpulkan bahwa pH-nya sama dengan 7. Ya. Nah, pH-nya sama dengan 7. Di mana harus seimbang ya. Notes-nya ini adalah jumlah AK sama dengan jumlah BK. Karena kalau misalkan asam kuat sama basa kuat, kalau lebih condong asam kuatnya alias masih ada sisa asam kuatnya, of course akan lebih ke asam ya. Kalau lebih dominan basa kuatnya, otomatis pH-nya akan bersifat basa. Jadi intinya gini aja, AK lebih besar daripada BK, maka pH-nya lebih kecil daripada 7. Tapi kalau misalkan BK lebih besar daripada AK, maka pH-nya akan lebih besar daripada 7. So di sini syaratnya berarti kalau untuk harus habis lah jatuhnya ya. Berarti asam kuat dan basa kuat
habis semua. Tidak ada sisa ya jatuhnya ya. Tidak ada sisa. Oke, jadi ingat, asam kuat tambah basa kuat, kalau misalkan dia normal, alias misalkan jumlah asam kuat sama basa kuatnya sama, pasti pH-nya sama dengan 7. Ya, make sense lah ya. Nah, nanti ini bagaimana tahu misalkan ini sisa atau ada sisanya atau enggak? Ya, pakai stoichiometry. Dibikin reaksinya, hitung mula-mulanya berapa, yang bereaksi berapa, sisanya berapa. Ya. So, sebenarnya untuk yang pH-nya di atas 7 sama lebih kecil 7, kalau untuk sama-sama kuat, ini biasanya ada terkait soalnya di bagian bab sebelumnya atau materi sebelumnya tentang asam dan basa. Oke, so kita akan bahas yang pertama dulu adalah terhidrolisis sebagian. Karena di sini kan kita bahas yang hidrolisis garam ya. Jadi untuk yang tidak terhidrolisis itu nggak ada nggak ada sesuatu yang wow gitu ya, nggak ada sesuatu yang wah yang harus kita bahas. Intinya tidak terhidrolisis, terdiri dari asam kuat dan basa kuat, dan jumlahnya sama sehingga pH-nya sama dengan 7. Oke. Nah, sekarang terhidrolisis sebagian. Terhidrolisis sebagian. Kenapa kok sebagian? Nah, tadi berdasarkan definisi, hidrolisis itu garam, itu kalau garamnya punya asam lemah atau basa lemah. So, di sini ada dua kemungkinan berarti. Ya, untuk terhidrolisis sebagian ini berarti kemungkinannya ada dua. Basa lemah plus asam kuat atau basa kuat plus asam lemah. Nah, ini kalau kita pikir secara orang awam, wah, basa lemah sama asam kuat, yang lebih cenderung nih asam kuatnya. Berarti ini pH-nya pasti lebih kecil daripada 7, alias bersifat asam. Ya, alias bersifat asam. Kemudian kalau ini basa kuat dengan asam lemah, karena berhubung lebih dominan basa kuat, maka pH-nya lebih besar daripada 7. Gitu ya. Alias bersifat basa. Nah, berarti kalau kayak gini buat apa sih gunanya mau ngitung pH-nya? Toh juga kalau misalkan kita hitung secara reaksi kan bisa jadi ini ada sisanya. Bisa jadi basa lemah yang tersisa ataupun asam kuatnya atau yang kuatnya yang tersisa. Kita kan nggak tahu. Nah, di sini untuk yang pertama kita bahas secara reaksi umumnya dulu ya. Berarti yang pertama adalah basa lemah ditambah asam kuat. Oke. Di sini kita kasih contoh dulu ya. Nah, kita bahas dulu contohnya. Basa lemah misalkan. Basa lemah itu NH4OH ditambah dengan HCl. Nah, untuk reaksi pembentukannya sama kayak pembentukan asam basa pada umumnya ya. Ini terurai menjadi NH4+ ditambah dengan OH-. Kemudian untuk HCl ini terurai menjadi dari H+ ditambah dengan Cl-. So, NH4+-nya ketemu sama ketemu sama Cl-, dan kemudian untuk OH-nya ketemu sama H+. Sehingga H+ ditambah dengan OH-. Nah, ini kalau udah biasa ngerjain, kalian gak usah tulis secara rinci begini, gak apa-apa ya. OH- menjadi H2O. Nah, kemudian untuk NH4+ ditambah dengan Cl- karena berhubung udah sama-sama +1 dan -1 dan imbang kan, berarti langsung aja berarti NH4Cl. So, di sini terbentuk NH4Cl plus H2O. Ini kalau dibikin reaksinya. Gitu ya. Nah, kalau misalkan NH4Cl ini saya bawa ya. NH4Cl ini saya bawa ke air. Nah, alias kalau misalkan NH4Cl kan kalau ditambahin air, maka apa yang terjadi? NH4Cl ditambah dengan air itu gimana?
Nah, di sini itu salah satunya bersifat basa ya berarti ya. Bersifat basa lemah dan asam kuat. Nah, kalau dimasukin ke dalam air, jadi ini bahas udah terpisah ya. Jadi nggak nyatu sama yang di atas. Kalau di atas ini kan reaksi umum pembentukan garam. Nah, kalau misalnya di sini kita tahu bahwa NH4Cl ini, kalau misalkan kita masukkan ke dalam air, kita masukkan ke dalam air ini, atau NH4Cl ditambah dengan air gitu ya, adalah NH4 plus ditambah Cl-. Nah, di sini ternyata NH4 plusnya ini berasal dari apa? Ini berasal dari basa lemah, dan sedangkan untuk Cl-nya ini berasal dari asam kuat. So, kalau misalkan ini dimasukkan ke dalam air nih NH4Cl-nya, maka yang akan mengalami hidrolisis adalah ya hidrolisis NH4+. Ya. Jadi yang terhidrolisis atau yang bereaksi dengan air itu hanya NH4+-nya aja. Cl-nya enggak. Nah, gimana reaksi hidrolisis NH4+-nya? Oke, ini hidrolisis NH4 plusnya. NH4 plus ditambah dengan H2O. Nah, ini kira-kira bakal basa atau asam yang terbentuk. Nah, ini kalau misalkan kita bikin nih ya, NH4 plus ditambah H2O akan terbentuk apa sih? Nah, akan terbentuk yang namanya jadi si siapa nih? H2O ini kan terurai ya pasti ya. Terurai menjadi H plus ditambah dengan OH-. So, ternyata berarti bisa kita simpulkan bahwa NH4 plusnya ini nanti akan bereaksi dengan OH-nya yang ada di sini. Makanya kenapa dia kalau misalkan NH4 plusnya ini kalau kita masukkan ke dalam air akan membentuk reaksi kesetimbangan ya. Nah, jadi ini reaksi kesetimbangan. Oke, reaksi kesetimbangan di mana NH4 plus tambah OH- ya. Jadi di sini saya tulis dulu ya. NH4 plus ditambah dengan OH- karena sama-sama satu muatannya dan banyaknya. Berarti kita sama-sama butuh satu aja. Maka NH4 plus tambah OH- ini akan membentuk Na4OH. So di sini NH4 plus ditambah H2O itu akan membentuk NH4OH. Nah, NH4OH. Tapi kalau misalkan kita biarkan NH4OH seperti ini aja, itu ada yang kurang. Kenapa? Karena di sini masih ada yang belum bereaksi. Siapa? Ya, H+. So, bisa kita make sure bahwa NH4+ ditambah dengan H2O akan membentuk reaksi kesetimbangan Na4OH ditambahkan dengan H+. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kalau misalkan ini bakal balik lagi ke sininya. Nah, contoh yang kedua, ini yang pertama ya. Jadi ini saya pikir mungkin basa lemah dan asam lemahnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah misalkan NH3 ditambah dengan HCl. Nah, ini agak sedikit berbeda ya. NH3 tuh kalau misalkan digabung dengan HCl, walaupun kita tahu bahwa NH3 ini adalah suatu basa lemah dan ini adalah asam kuat, maka terbentuknya langsung aja NH4Cl aja. Tidak ada reaksi sisanya air. Kenapa? Karena kalau misalkan ini NH3 itu nggak bisa kita pecah seperti NH4OH ya. Nah, jadi HCl-nya itu langsung gabung aja ke NH3. So, di sini nggak ada reaksi penguraian pembentukan garam plus air ya. Jadi garamnya langsung barbar aja. Langsung gabungin semua aja. N-nya berapa, H-nya berapa, Cl-nya berapa. Nah, di sini reaksinya akan sama seperti yang ada di sebelah kiri. Jadi si NH4Cl ini, NH4Cl ini, kalau ditambah dengan air, itu akan terurai menjadi NH4 plus ditambah dengan Cl-. Nah, tapi untuk yang di sini hidrolisisnya berbeda. Hidrolisis NH4 plusnya. Ya, hidrolisis NH4 plusnya berbeda karena sumbernya berbeda.
Jadi di sini kalau misalkan apa namanya NH4+ ya, di sini NH4+ ditambah dengan H2O. Nah, di sini akan membentuk reaksi kesetimbangan secara langsung, membentuk awalnya lagi. Jadi nih sebenarnya hidrolisis itu bakal balik lagi ke asalnya. Jadi NH4+ itu adalah kation dari basa lemah. Ketika kita campurkan ke dalam air, itu akan membentuk basa lemahnya kembali. Nah, ternyata di sini basa lemahnya NH3. Nah, jadi terbentuklah NH3. Nah, berarti kalau kayak gini, di sini nggak ada O-nya, ya kan? Di sini nggak ada OH-nya, beda sama di sini. Di sini NH4+ tambah H2O, NH4OH, karena bisa kita bilang ini bereaksi, dan H+-nya tinggal sendiri. Tapi kalau ini, reaksinya nggak gitu. Ya kan? Nah, jadi ini reaksinya si NH4+-nya yang kepecah. Jadi ini NH4+-nya kepecah menjadi NH3 ditambah H+. So, NH4+-nya harus jadi netral. Berarti kemungkinan besar H+ ini akan bereaksi dengan H2O. Sehingga membentuk apa? Ya, H3O+. Seperti itu ya. Jadi H2O ditambah dengan H+ akan membentuk H3O+. Nah, di mana di sini dapat disimpulkan dari dua contoh berikut ya. Dua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa karena ada H+, karena nggak wajib H+ doang ya. Kadang tuh bisa hasilnya adalah H3O+. Karena ada H+ atau H3O+ dalam hasil reaksi hidrolisis, maka garam tersebut bersifat asam. Nah, jadi definisi kenapa kok misalkan basa lemah plus asam kuat itu garam yang bersifat asam. Karena apa? Karena ketika kita campurkan ke dalam air, dia mengalami hidrolisis dan membentuk yang namanya H3O+ ataupun H+ sebagai indikator bahwa H+ itu adalah bersifat asam, H3O+ itu juga bersifat asam. Karena kalau ini kan teori asam basanya si ini ya, Arrhenius ya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam air dan ada hasilnya H+, itu bersifat asam. Kalau yang sebelah kanan ini terkait dengan asam basa Bronsted-Lowry, yang dimana H2O itu memiliki asam konjugasi atau H2O ini akan bersifat basa ketika hasilnya adalah H3O+. Makanya H3O+ ini bersifat asam. Seperti itu ya. Nah, di sini kenapa kok bisa dikatakan terhidrolisis sebagian? Karena kalau kalian perhatikan, di sini yang terhidrolisis cuma apa? NH4+-nya aja. Ya, bukan bukan si Cl-nya. Karena Cl- ini termasuk kalian tahu ya, ini basa lemah ya. Terus kemudian ini asam kuat, maka yang akan terhidrolisis adalah yang lemah saja. Jadi si Cl-nya nggak ikut terhidrolisis. Makanya kenapa dibilang terhidrolisis sebagian, ataupun bisa ada yang bilang bahwa terhidrolisis parsial. Parsial itu juga bagian. Seperti itu. Oke, untuk contoh reaksi yang lain itu banyak banget ya. Jadi mungkin saya bikin salah satu contoh lagi. Yang ketiga ya. Kan banyak lagi tuh basa lemah. Nah, contoh yang ketiga adalah besi 3 hidroksida ditambahkan dengan asam kuat, misalkan HCl deh. Nah, ini
garamnya terbentuknya gimana? Nah, terbentuknya adalah FeCl3 ditambah dengan H2O. Ya. Ingat selama di sini ada O-nya, pasti hasilnya plus H2O diizinkan. Kalau nggak ada O-nya, ya nggak ada H2O gitu. Jadi kenapa ada air? Karena di sini ada oksigen. Nah, dapat dari mana? Nah, FeOH 3 kali itu terurai menjadi yang namanya Fe3+ ditambah dengan 3OH-. Kemudian untuk HCl itu terurai menjadi H+ ditambah dengan Cl-. Sehingga kita sehingga bereaksilah Fe3+ dengan Cl-. Dan untuk 3OH- akan bereaksi dengan H+. Nah, sekarang kita bikin reaksinya. Nah, Fe3+ ditambah dengan Cl-. Of course di sini akan tidak membentuk sesuatu yang seimbang. Kenapa? Karena di sini Fe-nya plus 3, Cl-1. Berarti supaya seimbang, Cl-nya harus punya 3. Jadi biar sama-sama biar sama-sama 3. Cuma bedanya Fe-nya plus, Cl-nya min. Karena berhubung Cl-nya doang yang 3, maka terbentuklah FeCl3. Itu ya. Nah, ini 3H2O ya. Sorry. Ini 3H2O. Jadi ingat, nanti kalau kalian hitung, walaupun kalian udah bikin reaksinya, jangan sampai lupa kalau harus disetarakan. Nah, sekarang untuk si 3OH-, 3OH- ditambah dengan H+, ini pun juga sama. Ternyata kalau kita bikin ini min 3 nih, karena min satunya ada 3 biji. Sedangkan di sini cuma ada 1. Berarti supaya mengimbangkan bahwa ini harus pakai 3 ya. Jadi 3OH- ditambah 3H+. Karena kita tahu bahwa OH- sama H+ itu membentuk H2O, dan karena mereka sama-sama 3, maka terbentuklah 3H2O. Bukan H2O 3 kali ya, tapi 3H2O. Yang artinya H2O-nya ini ya sama sebenarnya 3 kali. Cuma bedanya kalau misalkan H2O 3 kali ini harus dalam bentuk senyawa. Misalkan seperti ini. FeH2O 3 kali. Oh, berarti dalam senyawa dalam senyawa ini H2O-nya ada 3 biji gitu. Ya. Oke. Nah, dan kemudian kita tahu bahwa FeCl3, nah ini kita balikin lagi ke sini. Sebenarnya makanya kenapa untuk reaksi kalau biasanya ya untuk reaksi seperti ini kalian harus sudah spontan tanpa kalian nulis kayak gini lagi. Karena jatuhnya tuh kayak useless loh. Udah nulis begini, terus ditulis ulang lagi nih di dalam reaksi hidrolisisnya. Nah, ini ditambah dengan air misalkan. Ternyata terurai menjadi berapa lagi nih? Fe3+ ditambah 3Cl-. Nah, kita tahu bahwa ini terbentuk dari asam kuat, ya kan? HCl, dan kemudian ini terbentuk dari basa lemah, Fe3+-nya. Maka kalau misalkan Fe3+ ini, maka terjadi hidrolisis jadi hidrolisis Fe3+. Nah, itu gimana reaksinya? Fe3+ ditambah dengan H2O membentuk reaksi kesetimbangan, pasti terbentuklah ini lagi. FeOH 3 kali. Nah, kenapa kok bisa terbentuk FeOH 3 kali lagi? Karena kalau misalkan ini kita reaksikan dan ini kita bisa pecah nih, bahwa H2O ini kan terdiri dari H+ ditambah dengan OH-. Maka bisa kita simpulkan bahwa ini akan bereaksi dengan yang ini. Ya kan? Kita tahu bahwa ini reaksinya sama kayak tadi ya. Fe3+ ditambah dengan OH- berarti OH-nya butuh 3. Makanya kenapa terbentuklah FeOH 3 kali. Nah, di sini ternyata ada H+. Tapi pas kita cek ternyata H+-nya H-nya nggak seimbang ya. Di sini 2, di sini 3. Di sini 3 bahkan 4. Makanya kenapa ini reaksinya ininya terbentuk 3. Ini pun juga terbentuk 3. Kenapa? Karena di sini 3 OH-nya ini terbentuk butuh 3 kan? Butuh 3. Berarti kalau di sini saya tembak 3, maka di sini harus saya tembak 3 juga.
maka di sini saya harus tembak 3. Ya, atau kalau enggak tinggal setarain sendiri aja juga nggak apa-apa kok. Jadi kurang lebih reaksi hidrolisis dari Fe3+ adalah seperti ini. Fe3+ tambah 3H2O membentuk reaksi kesetimbangan FeOH 3 kali ditambah 3H+. That's why kenapa ini bersifat asam, karena terdapat ion H+. Seperti itu ya. Oke, kemudian di sini kita akan bahas secara reaksi umumnya dulu aja ya. Nanti kalau untuk perhitungan pH-nya nanti kita bagi menjadi ke part selanjutnya. Nah, kemudian berarti yang kedua untuk yang terhidrolisis sebagian, basa kuat plus asam lemah. Nah, ini kenapa bersifat basa? Apakah karena dia emang basa kuat, terdiri dari basa kuat, terus bilang bersifat basa? Tentu salah ya. Gak bisa kita bilang begitu. Emang kalau secara tidak langsung emang begitu ya, kalau orang awam bisa mikirnya atau kita ambil kesimpulan. Tapi kalau secara lebih benarnya lagi, secara konseptualnya lagi, karena apa ya? Kadang konseptual yang simpel yang konseptual yang kayak misalkan benar-benar konsep banget, itu nanti pertanyaannya kadang nanya reaksi hidrolisisnya gimana. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita belajar cuma bilang, wah ada asam kuat nih bersifat asam, terus basa kuat bersifat basa. Tiba-tiba kita nggak tahu nih reaksi hidrolisisnya kayak gimana. Tiba-tiba ketemu soal, ini reaksi hidrolisisnya gimana? Ya of course udah up, karena kita nggak belajar gitu kan. Nah, tapi sekarang ini kita akan belajar dulu basa kuat dan asam lemah. Saya ambil contoh dulu bentar ya. Oke. Contoh yang pertama itu adalah CH3COH, asam kuat, asam lemah ya. Contohnya adalah CH3COOH. Nah, ditambah dengan HCl atau apa ya? Kalau ditambah HCl itu malah ditambah asam kan? Nah, ini NaOH ditambah dengan basa kuat, ya kan? Ini adalah asam lemahnya, ini adalah basa kuatnya. So, terbentuknya gimana? Nah, terbentuknya adalah CH3COONA ditambah dengan H2O. Gitu ya. Dapat dari ini CH3COOH itu terurai menjadi CH3COO-, CH3COO- ditambah dengan H+, kemudian untuk NaOH-nya akan terurai menjadi Na+ ditambah dengan OH-. So, mana yang bereaksi? Nah, yang bereaksi adalah H+-nya dengan OH-, sehingga H+ ditambah dengan OH- ini membentuk H2O dan pas 1, makanya di sini pas banget 1. Dan kemudian CH3COO- dengan Na+. CH3COO- ditambah dengan Na+, karena muatannya sudah sama, langsung barbar aja sebutin. CH3COONA atau NaCH3COO boleh ya. Cuman biasanya paling sering dikenal itu CH3COONA ya. Nah, sekarang di sini kita tahu bahwa punya garam. Nah, ini kalau misalkan kita reaksikan ke dalam air, CH3COONA ini kalau kita tambahkan air, maka akan terurai menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Nah, di mana Na+-nya ini akan berasal dari basa kuat, dan untuk CH3COO-nya adalah terbentuk dari asam lemah. Nah, berarti bisa kita katakan bahwa yang mengalami hidrolisis siapa? Ya, yang mengalami hidrolisis adalah hidrolisis CH3COO-. Ingat, Na+ karena berasal dari basa kuat, dia tidak mengalami hidrolisis. That's why kenapa basa kuat dan asam lemah itu termasuk ke terhidrolisis sebagian, karena yang terhidrolisis cuma satu, bukan dua-duanya. Nah, terus reaksi hidrolisisnya gimana? CH3COO- ditambahkan dengan H2O membentuk reaksi kesetimbangan
Gitu ya. Membentuk apa? Nah, pasti membentuk asamnya lagi, CH3COOH. CH3COOH. Nah, dapat dari mana? H2O itu terurai menjadi yang namanya H+ ditambah dengan OH-. So, CH3COO- yang ada di sini bereaksi dengan H+ yang ada di sini. Ya kan? Jadi CH3COO- ditambah dengan H+, karena berhubung dia udah sama-sama satu kan. Nah, jadi dibalik lagi dong. CH3COOH. Dan ada satu OH- yang tidak bereaksi. Nah, makanya di sini tersisa OH- saja. OH-nya nggak bereaksi dengan apa-apa. Oke, ini contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua ada lagi. Misal asam lemah HF. HF itu termasuk asam lemah ya. Kecuali HBr, HCl, HI itu termasuk asam kuat. Dan basa kuatnya saya mau pakai KOH deh, atau MgOH 2 kali juga boleh. Nah, ditambah dengan CaOH 2 kali aja deh. CaOH 2 kali. Ingat ya, apakah ini nanti direaksikan apakah ada di kehidupan nyata atau enggak, ya kita nggak peduli ya. Ini contoh aja. Nah, sekarang kira-kira ini kalau diuraikan CaOH OH 2 kali ini kan terurai menjadi Ca2 plus ditambah dengan 2 OH-. Ya. Kemudian untuk HF-nya ini sendiri terurai menjadi yang namanya H+ ditambah dengan F-. Seperti itu. So, apa nih kalau direaksikan? Nah, yang direaksikan adalah HF dengan H dengan 2 OH- dan apa? Dan F- dengan Ca2+. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa F- ditambah dengan Ca2+, karena nggak seimbang nih ionnya, yang 1 2 plus yang 1 min 1, maka yang min 1 itu dikali 2 supaya seimbang. Karena kan 1 sama 2 KPK-nya 2 nih. Maka karena berhubung ini F-nya doang yang 2, Ca-nya 1, maka terbentuklah CaF2. Dan kemudian untuk H+ tambah OH-, berarti H+ ditambah dengan 2 OH-, maka terbentuklah 2H2O. Kenapa? Karena H+-nya ada 2. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kan kita ternyata untuk mereaksikan si HF ini, F- sama H+ ke CaOH 2 kali, ternyata F- sama H+-nya ini sama-sama butuh 2. Makanya nanti di sini kita tembak 2. Atau kalau kita tulis dulu begini, CaF2 ditambah dengan 2H2O, dan ternyata nggak seimbang nih. Di kiri, misalkan hanya cuman 3, ya kan? 2 tambah 1, 3. Di sini 4. Berarti kurang 1 lagi dong. Begitu juga di sini F-nya 2, di sini F-nya 1. Berarti di sini kita tembak 2. Biar F-nya sama-sama 2. Pas kita cek ulang lagi, ternyata hanya secara tidak langsung jadi 4. 2 ditambah 2. Jadinya 4. Pas. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang reaksinya yang mana nih? Nah, si CaF2 ini kalau kita reaksikan atau kita masukkan ke dalam air, akan terbentuk ion Ca2+ tambah 2 F-. Nah, di sini mengalami hidrolisis siapa? Nah, jadi yang akan terhidrolisis adalah hidrolisis F-nya. Ya. Hidrolisis F-. Nah, reaksi hidrolisisnya gimana? Ya, F- ditambah dengan H2O. Ingat ya, reaksi di sini kalau misalkan kita masukin langsung gini aja ya. Karena nanti akan sama kok hasilnya kalau kita bikin hitung-hitungan. Nah, membentuk reaksi kesetimbangan ya membentuk apa? Nah, di sini kita tahu bahwa H2O ini terurai menjadi H+ ditambah dengan OH-. Maka bereaksilah si F- sama H+ ini, ya kan? H+ ditambah dengan F- membentuk HF atau asam klorida. Dan pas bener kan, balik lagi ke awal. Jadinya di sini HF ditambah dengan OH-1. Terbentuklah OH-. Ya. Jadi
di situ F- ditambah dengan H2O membentuk reaksi keseimbangan HF ditambah dengan OH-. So dari sini kita bisa bikin kesimpulan karena ada OH- dalam pada hasil hidrolisis pada hasil reaksi hidrolisis garam, maka garam bersifat ya basa, seperti itu ya. Jadi karena berhubung dia menghasilkan OH- ketika direaksikan dengan air alias ketika mengalami hidrolisis nih si garamnya, maka garam tersebut bersifat basa ya. Bukan karena basa kuat ditambah asam lemah makanya kenapa dia jadi basa, karena nanti di larutan penyangga basa kuat sama asam lemah tuh bisa ada lagi, dan nggak mesti belum tentu nih basa kuat kalau misalkan dicampur dengan asam lemah udah pasti basa gitu ya. Karena bisa jadi kalau misalkan asam lemahnya yang berlebih berarti nanti nggak terlalu basa dong, malah bisa cenderung ke asam. Begitu juga dengan basa lemah ditambah asam kuat. Kalau asam kuatnya habis ketika direaksikan nih, ternyata basa lemahnya yang tersisa. Berarti maka bisa kita katakan bahwa pH-nya cenderung ke basa dibandingkan sama ke asam. Nah, nanti bisa begitu. Nah, kecuali kalau misalkan ini kita bisa make sure ini sama-sama habis. Sama-sama habis dan kita bisa berlogika gitu. Bahwa kalau sama-sama habis nih, berarti asam kuatnya akan lebih cenderung lebih strong karena sama-sama habis. Gitu kan. Jadi ibaratkan kalau lagi tempur pasukan tuh ternyata si asam kuat ataupun basa kuat ini punya backupan lah. Kalau basa lemah tuh nyawanya cuma 1, tapi kalau asam kuat tuh atau basa kuat itu nyawanya 2. Berarti kalau misalkan ada 50 basa lemah dan 50 asam kuat, maka si asam kuat ini masih ada membekas seperti itu ya. Makanya nanti untuk membedakan hidrolisis dengan larutan penyangga itu nanti ada dalam perhitungannya ya. Jadi ini kita bahas secara umum dulu ya. Hidrolisis garam itu apa sih? Kita di sini belum nyampe untuk menghitung pH-nya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk ini terhidrolisis sebagian ya. Nah, makanya di sini kalau kita lihat hidrolisisnya cuma 1 doang nih, enggak dua-duanya. Nah, sekarang kalau misalkan jadi ini ya, kenapa dia bersifat basa karena terhidrolisis ada hasil hidrolisisnya adalah OH-. Kalau bersifat asam karena hasil hidrolisisnya ada H+ atau H3O+. Nah, sekarang kita masuk ke yang mungkin ini terhidrolisis sebagian. Kemudian yang B adalah tidak terhidrolisis total ya. Terhidrolisis total. Nah, berarti harus semuanya lemah semua. Makanya di sini terhidrolisis total itu tersusun dari asam lemah ditambah dengan basa lemah. Seperti itu ya. Jadi untuk terhidrolisis total itu terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Dan ingat sama-sama habis. Jadi hidrolisis garam itu asam sama basanya itu wajib habis ya. Jadi nanti untuk hidrolisis garam itu adalah asam dan basa wajib habis. Hanya ada garam. Nah, nanti yang membedakan hidrolisis dengan larutan penyangga walaupun sama-sama ada yang lemah adalah bedanya di sini. Kalau hidrolisis garam itu asam sama basanya wajib habis. Jadi cuman ada sisa garamnya doang. Tapi kalau misalkan kayak tadi makanya saya bilang yang tidak terhidrolisis nih asam kuat sama basa kuat. Kalau misalkan masih ada sisa asam kuat, of course akan terhitung pH asam. Tapi kalau tersisa basa kuat, maka akan terbentuklah basa kuat.
atau terhitung pH-nya pH basa, ya. Makanya kenapa di hidrolisis garam itu wajib asam dan basanya habis. Kalau kita bikin secara stoichiometri ya. Oke. Nah, sekarang di sini kenapa kok terhidrolisis total terus asam lemah sama basa lemah, tapi di sini kita nggak tahu, kita nggak jelas. Karena apa? Orang sama-sama lemah gitu kan. Sama-sama lemah dan habis. Nah, di mana kita tahu bahwa asam lemah dan basa lemah ini, asam lemah ini terutama asam lemah ya. Asam lemah ini punya Ka yang berbeda-beda. Gitu kan? Kemudian pun basa lemah itu punya Kb yang berbeda-beda, alias konstanta basa yang berbeda-beda. Nah, berarti kalau kita reaksikan, berarti kita nggak tahu nih cara nentuin pH-nya gimana. Makanya nanti dalam perhitungan pH-nya untuk si terhidrolisis total ya, itu pH-nya bergantung pada nilai Ka dan Kb. Nah, nanti untuk rumusnya apa, cara perhitungnya gimana, nanti itu akan dibahas di next session ya. Jadi kalau punya Ka sama Kb yang berbeda-beda, ya, terus karena sama-sama lemah, maka pH-nya bergantung sama Ka sama Kb. Kalau lebih condong ke asam lemahnya, jadi gini, kalau sama-sama kuat kan kita Ka-nya dianggap sama rata semua. Tapi kalau lemah itu Ka-nya sama Kb-nya itu bisa beda-beda. Nah, kalau misalkan kita tahu bahwa Ka-nya semakin gede itu pasti hanya berarti makin kuat juga ya yang H plusnya. So, bisa kita katakan bahwa kalau misalkan asam lemahnya cenderung lebih kuat, kalau kita bandingkan secara konstanta, maka pasti nanti lebih besar daripada 7. Lebih kecil daripada 7, alias cenderung ke asam. Tapi kalau basa lemahnya lebih dominan, itu akan bersifat basa. Kalau sama, ya jatuhnya kayak asam kuat sama basa kuat, netral. Ya. Jadi di sini ada 3 kemungkinan ya. Walaupun nanti secara value-nya nanti belakangan kita belajarnya. Kalau Ka lebih besar daripada Kb, ini pH-nya lebih kecil daripada 7, alias bersifat asam. Ya. Alias berarti ini kalau kita bisa bilang asam lebih dominan atau lebih kuat ya. Kemudian untuk Ka sama Kb itu sama ya. Ka sama Kb itu sama, pH-nya sama dengan 7, berarti ini bersifat netral karena sama kuat. Asam dan basa sama kuat. Kemudian untuk kalau Ka-nya lebih kecil atau Kb-nya yang lebih besar ya, lebih besar daripada Ka, maka pH-nya of course akan lebih cenderung ke basa, alias pH-nya lebih besar daripada 7, bersifat basa, alias basanya lebih dominan ya. Basa lebih dominan. Nah, di mana kira-kira ini reaksinya gimana sih? Nah, contoh sekarang kita masuk ke contoh. Contohnya di sini aja. Nah, untuk contohnya kita tahu bahwa asam lemah itu contoh CH3COH. Ya, yang biasa sering dipakai ini sih soalnya ya. Ditambah dengan basa lemah NH4OH. Nah, kita tahu bahwa CH3COH itu terurai menjadi CH3COO ditambah dengan H+. Sedangkan untuk untuk NH4OH itu terurai menjadi NH4+ ditambah dengan OH-. Nah, makanya kenapa ini membentuk garamnya adalah CH3COONH4 ditambah dengan H2O. Nah, kenapa?
Kalau kita reaksikan, berarti CH3COO- yang ada di sini akan bereaksi dengan NH4+ dong, ya. Ini NH4+. Nah, kemudian H+-nya ini akan bereaksi dengan OH-. Maka kita bentuklah CH3COO- ditambah dengan NH4+, itu akan membentuk CH3COONH4. Nah, kemudian untuk si H+ tambah OH ya sama kayak biasa ya. Hasilnya adalah H2O. Karena sama-sama satu. Yang atas pun karena sama-sama satu, tinggal sebutin aja. Bisa juga bilangnya NH4CH3COO. Cuman biasanya rata-rata lebih condong ke penulisannya adalah CH3COONH4. Nah, seperti itu. Nah, berarti di sini kita bisa katakan bahwa yang mengalami hidrolisis, siapa nih? Nah, ingat, berarti di sini CH3COONH4 itu kalau misalkan kita tambahkan air akan terurai menjadi CH3COO- ditambah dengan NH4+. Nah, ternyata ini kan asam lemah. Ini kan basa lemah. Nah, kemudian ini CH3COO-nya berasal dari yang asam lemah. Ini berasal dari asam lemah. Dan NH4+-nya berasal dari basa lemah. So, nah, di mana? Ini yang mengalami hidrolisis itu ada double. Karena sama-sama lemah. Jadi, yang mengalami hidrolisis adalah hidrolisis CH3COO- dan NH4+. Makanya di sini ada dua nih reaksinya, ya. Yang pertama, CH3COO- ditambah dengan H2O membentuk reaksi kesetimbangan, membentuk CH3COOH. Nah, ditambah dengan ya OH-. Yang kedua adalah NH4+. NH4+ ditambah dengan H2O membentuk reaksi kesetimbangan NH4OH ditambahkan dengan H+. Nah, di mana? Karena kalau kalian perhatikan ya, ternyata di sini nih kita bikin kesimpulannya di mana ya? Di sini saya naikkan ke atas sedikit aja ya. Nah, kalau kalian perhatikan, ternyata ada yang menarik di sini. Itu apa? Di sini ada OH- sama H+ sekaligus. Tapi karena berhubung ini sama-sama lemah, dan kita tahu bahwa untuk OH- dan OH- itu kalau dalam bahasa lemah itu kan kita hitungnya adalah akar KB dikali MB. Dan kemudian untuk H+ ini itu adalah akar Ka dikali MA. Nah, berarti di sini karena berhubung gitu ya, karena berhubung sama-sama ada H+ atau OH-, maka di sini kita nggak tahu nih akan lebih kuat siapa. Makanya kenapa di sini ada Ka sama Kb, makanya di sini bisa kita katakan bahwa kita membandingkan Ka sama Kb-nya saja dalam perhitungan pH-nya. Jadi ini sebagai bisa salah satu acuan untuk secara teoritis menebak pH-nya kira-kira yang masuk akal itu yang berapa. Karena nggak bakal mungkin dong misalkan Ka lebih besar daripada Kb. Tiba-tiba jawaban yang di bawah 7 itu cuma 1 doang. Yang sisanya sama dengan 7 ataupun lebih. Maka udah tahu nih jawabannya, nggak usah ngitung. Walaupun sebenarnya tuh ada rumusnya ya, ada rumusnya. Nah, tinggal kita hitung, wah jebret, langsung aja pasti yang lebih kecil 7 nih. Karena Ka-nya lebih besar daripada Kb. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini kenapa terhidrolisis total? Karena sama-sama lemah. Dan terhidrolisisnya ada 2 kali nih. Makanya dibilang terhidrolisis total. Seperti itu, ya. Nah, jadi salah satu contohnya untuk yang terhidrolisis total adalah seperti ini. Nah, jadi yang harus di-aware banget adalah reaksi hidrolisisnya juga jangan sampai lupa ya. Karena ini kadang pertanyaan yang sedikit sepele, sedikit konseptual,
tapi ini sebenarnya penting. Kenapa? Dengan kalian paham konsep hidrolisis alias penjabaran seperti ini, kalian tidak perlu terlalu fokus ke rumus aslinya. Karena secara stoichiometry nanti bisa kita kerjakan ya. Karena kan ini benar-benar full stoichiometry ya berarti ya. Nanti kalau kita hitung misalkan berapa molnya. So, kita nggak perlu khawatir kalau misalkan jatuhnya tuh sama kayak ini loh. Perhitungan H+ sama OH- kalau basa kuat ataupun asam kuat. Kalau kalian aware alias kalian tulis misalkan reaksinya seperti apa, mula-mulanya berapa, reaksinya berapa, kalian tidak perlu takut kalau misalkan sampai salah ngitung. Salah ngitungnya gimana? Kemungkinan besar nih kalau asam kuat sama basa kuat biasanya lupa kalau ternyata H+-nya ada 3 nih. Tadi nggak dikali 3 alias A-nya nggak ditulis 3 gitu, dianggap tulisnya 1. Nah untuk OH-, kalau misalnya OH-nya ada 2, berarti koefisien basanya harus ada 2 dong, ya kan? Tapi kalau misalkan kita kerjakan stoichiometry, itu kita nggak perlu yang namanya takut bahwa salah sampai segitunya. Palingan kalau salah ngitung sih tambah kurangnya aja sih. Kalau misalkan untuk yang langsung pakai masukin rumus tanpa kita uraikan, itu resikonya adalah kadang lupa H+-nya berapa atau OH-nya lupa dimasukin jumlahnya berapa. Jadi langsung masukin CaOH 2 kali 10 pangkat min 2 molar, langsung OH-nya 10 pangkat min 2 molar, salah ya. Makanya kadang sering nggak teliti tuh kalau langsung pakai rumus jadi itu seperti itu ya. Oke, sekarang ini kita sudah selesai untuk bahas tentang terkait dengan reaksi hidrolisisnya ya. Terus juga mengantar materi tentang hidrolisis sebagian dan hidrolisis total. So, kita akan lanjut ke bagian yang berikutnya tentang perhitungan pH-nya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya.